Halo, bertemu lagi dengan aku Sutara Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Virgo ya. Energinya perihal terkait tentang pesan penting apa yang ingin disampaikan oleh kartu tarot untuk kamu di bulan Mei 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut fast versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya berarti kan energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Buat kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Virgo. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, pesan pentingnya buat Virgo yang ingin disampaikan oleh kartu tarot ini di bulan Mei 2022. Rata-rata zodiak Virgo ini zodiak yang charming ya. Aku perhatiin sih biasanya begitu. Oke, beri saya 10 kartu untuk Virgo. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada Knight of Swords, Justice, Ten of Cups, Seven of Swords, Ace of Wands, Ace of Cups, King of Wands, The World, Page of Swords, dan The Lovers. Thank you kartunya buat Virgo. Ini bottom of the decknya ya. Oke Virgo, pesan penting untuk kamu di bulan Mei 2022. Pesan pentingnya ini lebih ke arah orang ketiga ya. Hati-hati ya Virgo ya. Buat kedepannya saya lihat di sini nih akan ada orang ketiga yang akan memasuki hubungan kalian. Entah di sini baru sebatas gebetan, kalian baru deket, berpacaran, atau mungkin kalian sudah menikah. Hati-hati. Misalnya nih kamu lagi berusaha untuk mendekati si A contohnya, tapi ternyata di tengah jalan ada tiba-tiba orang yang mendekati si A, orang ketiga ini, dan kamu nggak tahu apa-apa misalnya ya, dan ternyata si A ini adalah teman kamu. Sorry, kamu lagi mendekati si A, ternyata ada orang lain namanya si B mendekati si A gitu ya. Taruhlah contohnya si B ini adalah teman kamu. Nah itu. Atau mungkin dimana di sini kalian sudah berpacaran atau menikah dan orang ketiga ini bisa masuk dalam hubungan kalian. Kenapa aku bilang hati-hati? Karena orang ketiga ini cukup berani. Ya. Berani. Kamu tahu orang berani itu gimana? Gak usah jauh-jauh ya. Kamu sering kan nonton televisi ya? Kalau ada pelakor orang ketiga, ada yang berani terang-terangan kan sampai masuk televisi. Nah itu kayak begitu. Jadi orang ini gak punya malu. Tidak punya malu. Ya, jadi nama baiknya jelek dianggap sebagai pelakor atau pebinor ya. Orang ini gak bakal takut, gak bakal malu. Karena urat malunya itu udah putus. Ya, jadi orang ini malah kalau saya lihat semakin semangat untuk merebut pasangan kalian. Makanya aku bilang di sini harus hati-hati Virgo. Ya, lebih ke arah situ sih. Tapi kira-kira hubungan kami yang sudah berpacaran atau mungkin kami yang sudah menikah, apakah bisa aman untuk kedepannya? Saya lihat sih masih bisa aman. Ya, meskipun pelakor atau pembinor ini terbilang berani, saya tetap bisa bilang aman. Kenapa bisa sampai demikian? Karena kamu
dan pasangan kamu ini masih punya sikap attitude yang baik, ya, masih tahu mana yang baik, mana yang benar. Jadi di kala itu tuh kalau aku lihat tuh kayak entah kamu atau pasangan kamu ya, yang datang orang ketiga ini untuk menggoda kamu atau mungkin untuk menggoda pasangan kamu, itu kamu masih mengelak, sama dia juga masih mengelak, ya, tidak membukakan pintu. Makanya hati-hati ya, untuk urusan seperti ini tuh jangan sekali-kali kita membuka pintu walaupun celahnya hanya sedikit, karena ketika kita membuka pintu walau celahnya hanya sedikit, ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang demikian, ya Virgo ya. Seperti itu sih, tapi untung aku lihat selamat kok, nggak perlu ditakutkan ya. Tapi meskipun aku bilang selamat ya tetap aja ya harus waspada, hati-hati, tetap nggak boleh membukakan pintu secara sembarangan ya, perumpamaannya ya, karena orang ini sangat berani dan bisa dibilang orang yang golongannya itu agresif ya, nggak takut agama kaca dia, maksudnya takut karma atau mungkin takut kena azab atau gimana ya, gimana ya, ya tidak takut, ya sembahyang ya sembahyang, ya merebut ya merebut ya. Kalau kamu nonton di TV gimana tuh sifat-sifat orang yang merebut pasangan orang lain, nggak takut kan, karena yang dipikirin apa, yang penting gue bisa ngerebut pasangan yang gue mau, setelah gue udah dapetin ya udah. Nah itu pikirannya cuma itu Virgo. Tapi untung saja saya lihat attitude kalian berdua ini baik, jadi ya hubungan kalian berdua selamat. Paling hanya pusing aja, ngerasa capek, ngerasa tertekan karena orang ketiga ini. Karena orang ketiga ini bakal sangat bener-bener mengganggu banget, mengganggu. Orangnya bakal berani sih nyamperin langsung, dia berani, gila ya. Jadi bukan hanya main komunikasi via chat atau telepon atau secara media sosial, tapi benar-benar kayak nyamperin langsung, itu berani. Bahkan depan-depan dengan pasangan sendiri pun berani. Gila ya, mau bener-bener keterlaluan. Mau kamu videoin sebar ke sosmed pun orang ini tetap berani. Kan aku bilang urat malunya udah putus. Makanya kenapa aku bilang orang ini sangat bahaya. Waduh, makanya untung aja kalian berdua ini masih memiliki sikap agama yang cukup kuat ya. Jadi bisa menghindari hal-hal semacam itu. Ya, jadi pesan penting di sini tuh untuk para Virgo ini warning aja ya. Kenapa aku bilang warning kan? Jadi kan sebagai pengingat, oh iya ya kata Cece Su bener nih, kejadian bener. Tiba-tiba ada orang ketiga datang, wah aku nggak boleh membukakan pintu. Dia sering banget ngechat aku nih, wah maksudnya apa? Nah itu, ya itu warning guys namanya. Ngechat terus, nelfon terus kan itu ada tanda tanya. Meskipun lawan jenis, masa nanyain pekerjaan sampai ngechat orang terus kan aneh. Ya hati-hati ya. Kita lihat ya pesan angelnya untuk Virgo. Pakai kartu ini aja deh, terkait situasi dan keadaannya saat ini. Apa yang ingin angel sampaikan untuk Virgo? Oke ya, biarkan orang tersebut pergi ya. Kamu harus punya pengontrolan dalam diri kamu ya, karena di sini memang dari kartu oracle-nya kamu dan pasangan kamu ini tipikal orang yang charming. Tadi dengar kan sebelum aku shuffle kartu aku bilang Virgo ini rata-rata charming, makanya terkadang itu menarik orang yang ibarat kata ingin gitu memiliki kamu meskipun kamu sudah punya pasangan. Harus hati-hati ya Virgo ya, harus punya pengendalian diri yang cukup kuat ya untuk menghindari orang-orang seperti itu. Kita lihat dari kartu lainnya. Nah di sini dokter di sini ibarat kata ya, orang-orang ini akan berusaha menjadi seseorang yang ibarat kata tempat curhat kamu ya, atau mungkin kayak berusaha untuk mendekati kamu, kayak sering senyum ramah. Itu kamu udah mulai was-was deh ya, karena meskipun teman kita senyum ramah ada, tapi yang niatnya busuk juga ada, jangan salah. Makanya kamu harus bedain senyuman orang yang betul tulus berteman sebagai nyapa atau mungkin ada maksud lain ya Virgo ya. Sekarang itu orang banyak macamnya ya, jadi kamu harus punya pengontrolan diri yang kuat ya. Itu aja untuk kamu, semoga energinya resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.